Oke, assalamualaikum sobat Cibejo lover semuanya ya. Sobat Cibejo lover semuanya, assalamualaikum. Sehat? Oke, sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Permutasi. Bumper masuk. Oke, apa itu permutasi? Permutasi itu adalah sebenarnya sebuah teknik yang digunakan untuk mencari susunan tertentu atau banyaknya susunan tertentu dari unsur-unsur yang disediakan. Kebayang? Belum ya? Oke, langsung ke praktek aja ya. Tetapi sebelum kita nanti menggunakan permutasi, contohnya apa sih? Contohnya itu gini, misalnya nih, di kelas kalian ada 20 orang, mau dipilih 3 orang, satu orang jadi ketua kelas maksudnya, satu orang jadi bendahara, satu orang lagi jadi sekretaris. Jadi 20 orang itu mau dipilih. Jadi ketua satu, jadi bendahara satu, jadi sekretaris satu. Bagaimana cara milihnya? Bagaimana cara kombinasinya atau banyaknya kemungkinan yang terjadi itu nanti akan kita gunakan dengan permutasi. Kebayang ya? Oke deh, langsung aja kita praktekin ya. Tapi sebelum contoh soal secara real kayak tadi, gitu ya, kita akan bahas secara notasinya dulu. Notasi permutasi. Notasi permutasi itu gini nih. Notasinya adalah kalau biasa dulu segini, N permutasi R, gitu ya. Ada juga sih yang suka nulisnya gini, N permutasi R. Bebas, terserah mau pakai yang mana ya. Oke, misalnya saya pakai yang sebelah kiri nih, N permutasi R itu artinya adalah N faktorial. N faktorial ini dibagi dengan N dikurangin R faktorial. Nah, itu dia. Ini yang penting diingat ya. Rumusan inilah yang penting harus kalian ingat. Gitu ya. Kenapa dikasih kotak? Ya minimal kalau rumusnya lupa, kotaknya masih ingat gitu ya. Oke, contoh soalnya. 5 permutasi 3. Artinya gimana? Artinya berarti nanti 5 faktorial, bawahnya N kurangi R. Ini N, ini R, berarti adalah 5 kurangi 3, N kurangi R faktorial. Tinggal kalian hitung ya. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Udah berhenti sampai sini. Kenapa berhenti? Karena 5 kurangi 3 berapa? 2. 2 apa berarti? 2 faktorial. Kan sama ya. Gitu. Kan nanti bisa dicoret. Benar nggak tuh? Benar kan? Ini musnah, ini almarhum. Hilang. 5 kali 4 kali 3 berapa? 20 kali 3 60. Sip. Berarti ini jawabannya adalah 60. Cakep. Berarti artinya 5 permutasi 3 jawabannya 60 ya. Oke. Lanjut. Itu contohnya. Ini contoh yang pertama misalnya ya. Contoh yang kedua. Saya punya gini misalnya. 10. Permutasi 3. Atau jangan permutasi 3 deh, permutasi 2. Berarti artinya gimana? 10 faktorial dibagi bawahnya 10 kurangin 2. Ya kan? 10 kurangin 2 faktorial itu 8 faktorial. Atau kalau dihitung berarti gimana? 10 kali 9 kali 8 faktorial. Udah berhenti. Dibagi dengan 8 faktorial. Adakah yang bisa dicoret? Ada. Mana yang bisa dicoret coba? 8 faktorialnya. Cret. 9 kali 10 90. Oh, hasilnya 90. Sip. Ini kalau kita gunakan teknik biasa sih, ya, atau cara biasanya lah. Kita sebut sebagai cabi. Cabinya atau cara biasa kita menghitung permutasi. Bagaimana kalau kita gunakan pakai apa? Betul, cadas. Pakai cadas. Gitu ya. Contohnya gini. Jadi biar kita nggak satu-satu gini ya. Contoh itu 5 permutasi 3. Oke, kita lihat 5 permutasi 3. Itu artinya sebenarnya mudahnya itu adalah 5 turun 3 kali. 5 turun 3 kali. Berarti gini, 5 turun 1, 4, 3 nih, 1, 2, 3. Turunnya 3 kali. Berarti 5 kali 4 kali 3 berapa? 120. Pintar. Gitu. Kok 120? 60. Cakep. Gitu ya. Berarti ini 60. Gampang kan? Sama nggak? Oh, sama ya.
Lagi. Yang ini. 10 permutasi 2. 10 permutasi 2. Berarti artinya 10 turun 2 kali. 10, terus sekali lagi 9. 10 kali 9, 90. Sama nggak? Sama tuh, cakep ya. Sip. Berarti ini jodoh gitu ya. Jadi boleh pakai itu, boleh pakai ini. Yang penting kita bisa cara menghitung permutasi itu bagaimana ngitungnya ya. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, sip. Cut dulu.